Baiklah, kita kembali lagi ke bagian 6. Kita masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa milik Tuan Rido dan Tuan Ali yang didirikan dengan nama PT Bangun Ruko yang bergerak di bidang jasa sewa menyewa bangunan dan tanah. Nah, ini kemarin kita sudah membahas mengenai PTS Hardware yang sudah membooking unit kita yang sedang dalam proses. Kemarin kita sudah membahas perihal jurnal uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak. Kita akan lanjut ke contoh. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kita akan membahas mengenai uang jaminan atau security deposit selama 3 bulan. Ini kita akan coba jurnal lagi di bawah. Ini tanggal 17 Oktober 2022. Ini diterbitkan invoice tagihan uang jaminan. Ini uang jaminan atau security deposit PTS Hardware transaksi tanggal 16 Oktober 2022 dengan nomor invoice BR 23.000/02 dengan jatuh tempo 15 hari dari tanggal terbit invoice. Nah, kita akan menerbitkan invoice uang jaminan security deposit. Sesuai dengan informasi di atas, security deposit ini kita baca lagi ya soalnya di atas. Jadi security deposit ini penyewa membayar uang jaminan sebesar 3 bulan dari harga sewa dan service charge yang akan dikembalikan setelah kontrak berakhir. Ini maksudnya dihitung uang jaminan atau security deposit ini adalah dari harga sewa dan biaya service charge dikali 3 bulan dari masing-masing biaya tersebut. Misalkan harga sewanya 10 juta, maka dikali 3 bulan. Kemudian servisnya, harga service charge-nya harganya misalnya 5 juta per bulan untuk biayanya, dikalikan 3 bulan. Nah, harga sewa plus service charge itu ditambahkan totalnya. Nah, itulah yang menjadi uang jaminan untuk PTS Hardware. Nah, ini sifatnya akan dikembalikan. Ini dikembalikan setelah kontrak berakhir. Ini di refundable kembali ke penyewa. Ini kita balik. Nah, ini kemarin kita sudah bahas cara menghitungnya. Ini kita sudah ada total security depositnya 3 dikali harga sewa plus service charge. Ini maksudnya adalah total jaminan yang diberikan oleh PTS Hardware kepada PT Bangun Ruko adalah dengan rumus ini, sesuai dengan yang informasi di dalam kontrak. Jadi ini harga sewanya adalah 94 juta. Ini dikali 3. Kemudian harga service charge-nya, biaya service charge-nya per bulan adalah ini dikali 3. Ini dikali 3, ini dikali 3. Kemudian jadi totalnya untuk harga sewa selama dikali 3 bulan adalah 283.500.000 rupiah. Nih. Kemudian untuk biaya service charge-nya dikali 26.250.000 ini dikali 3 78.750. Ini ditambah hasilnya adalah ini security depositnya. Kemudian ini soal ini
kita terbitkan invoice-nya, tagihannya uang jaminan. Ini uangnya berarti belum kita terima ya, karena jatuh temponya 15 hari dari tanggal terbit invoice. Maka jurnalnya apa di sini? Ini nomor 9, tanggal 17 Oktober 2022. Ini akun receivable atau refundable deposit. Jadi teman-teman nanti bikin akun titelnya atau namanya ditambahkan refundable deposit. Berarti teman-teman bisa mengetahui pada saat nanti menjurnal terkait dengan piutang-piutang mengenai deposit, ada akunnya tersendiri. Nah, ini kita jurnal 362.250.000 di debit. Nah, ini dia. Kemudian di kreditnya adalah kita jurnal ini garansi deposit atau deposit jaminan garantinya, uang jaminannya. Ini di kreditnya sebesar 362.250.000 rupiah. Kalau ini untuk akun receivable refundable deposit ini, untuk piutang ini masuknya teman-teman udah tahu, ini masuknya di posisi harta di bagian aktiva lancar. Nah, untuk garansi deposit ini adalah masuknya di bagian liabilities atau kewajiban. Ini masuknya kategori hutang. Nah, nanti jurnalnya memang masuk harta dan utang. Kita punya piutang dengan penyewa atas penerimaan uang deposit. Kemudian kita punya juga hutang kepada penyewa atas penerimaan deposit tersebut. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya fungsi dari refund security deposit ini untuk di net off nanti dengan piutang. Lanjut soal nomor 25. Ini diterima pembayaran uang muka dari PTS Hardware. Ini masih PTS Hardware. Transaksi tanggal 16 Oktober 2022 sebesar 859.005.000 rupiah. Ini pertama kali kita terbitkan kan invoice-nya adalah tanggal 16 Oktober 2022. Dan jatuh temponya adalah 1 minggu setelah tanggal terbit invoice. Ini uangnya diterima di Bank BCA IDR yang nomor rekeningnya ujungnya 5355. Jadi ini nomor 10. Ini tanggal 25 Oktober 2022. Ini BCA IDR. Ini nomornya, nomor rekeningnya ini. Masuk uang atas transaksi tanggal 16 Oktober 2022. Nanti teman-teman bisa ngelihat di bagian 5 perihal uang muka. Ini 859.005.00 pada
cari ini. Ini pada operating accuracy payable atau ini piutang operasional. Ini ada keterangannya ya, down payment yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman itu buat akunnya, kalau dia piutang untuk uang muka, teman-teman bisa kategorikan seperti soal sebelumnya, seperti kayak akun receivable untuk deposit, akun receivable untuk rental. Jadi teman-teman bisa kategoriin itu di chart of akun teman-teman nanti di sistem akuntansinya. Ini totalnya sama, piutang usaha dari operasi, piutang usaha dari uang mukanya berkurang sebesar 859.005.000 rupiah. Nih. Nah, kemudian lanjut ini penyesuaian. Kita diminta tanggal 25 Oktober 2022 ini adalah penyesuaian antara PPN masukan. Ini PPN masukan ya, PPN masukan dan PPN keluaran. Atas transaksi per Oktober 2022. Ini teman-teman nanti tarik dulu atau rekap terlebih dahulu PPN masukan dan PPN keluarannya dari sistem. Jadi teman-teman ambilnya dari sistem accounting yang ada di perusahaan teman-teman kerja. Kemudian nanti teman-teman bisa rekon dengan bagian pajak di sistem pajaknya mereka, apakah VAT in dan VAT out ini sudah sesuai sebelum kita melakukan penyesuaian antara pajak masukan dan pajak keluaran. Apakah dia lebih bayar ataukah dia kurang bayar. Nah, jadi ini saya sudah rekap. Ini prepaid tax VAT in atau PPN masukan. Ini PPN masukan kita ada pembelian tanah kepada PT Sinarland. Ini ada PPN masukan kita sebesar di debit 264 juta rupiah. Kemudian di tanggal 4 Oktober kita ada melakukan pembayaran tahap 1 kepada PT Bangun Persada atas construction building. Ini atas pembangunan konstruksi atas pembangunan tahap 1. Ini sebesar 105.600.000 rupiah. Kemudian kita ada menerbitkan juga invoice untuk konstruksi pembangunan. Ini fase yang kedua. Ini kita ada PPN masukan sebesar 264 juta rupiah. Ini di posisi debit. Ini jadi totalnya untuk PPN masukan adalah 633.600.000 rupiah. Kemudian untuk payable VAT out atau PPN keluaran, ini PPN keluaran. Ini tanggal 16 Oktober kita membayar DP atau uang muka sebesar kita menerima pembayaran uang muka 20% dari PTS Hardware. Ini 93.555.000 rupiah. Jadi teman-teman, nah ini PPN masukan kita dengan PPN keluaran kita. Ini lebih besar PPN masukan sebesar 540.045.000. Ini dapat dari mana? 633.600.000 dikurang dengan 93.555.000. Ini lebih bayar.
Kenapa bisa lebih bayar? Karena PPN masukan kita lebih besar dibandingkan PPN keluaran kita. Oke, jadi jurnalnya bagaimana? Ini tanggal sorry. Ini nomor 11 ya. Tanggal 25 Oktober 2022. Ini payable VAT out-nya. Kalau teman-teman lihat ini di buku besarnya, ini di posisinya di kredit. Nah, untuk menyesuaikan ini, teman-teman tinggal balik ke posisi debit. Jadi jurnalnya adalah PPN masukan. Ini PPN masukan di debit 93.555.000 pada PPN masukan atau prepaid tax VAT in-nya sebesar 93.555.000. Jadi ini nanti pada saat teman-teman masukin adjustment ini nanti masuknya di posisinya di debit 93555555 sehingga nanti PPN out-nya dia jadi 0. Sedangkan untuk PPN masukan ini 633.016.000. Ini kan kita masukkan ke posisi kredit kan. Kita kurangin sebesar PPN keluarannya. Nanti totalnya masih menggantung sebesar 540.045.000 rupiah. Jadi nanti PPN in-nya saldonya setelah dikurangi 93 juta ini 93 juta ini, maka hasilnya masih 540.045.000 rupiah. Jadi PPN masukan kita itu masih ada saldo nanti sebesar ini. Lain halnya kalau misalkan PPN masukan kita, contoh ini PPN masukan kita contoh ya, ini kan yang lebih bayar. Coba kalau yang kita contoh kurang bayar, PPN masukan kita misalkan 10 juta rupiah. Kemudian PPN keluaran kita itu sebesar 20 juta rupiah. Nah, ini kalau teman-teman selisihkan, ini minus sebesar 10 juta rupiah. Nah, kalau kasusnya seperti ini, PPN keluarannya lebih besar dibandingkan PPN masukannya, maka kita ada kurang bayar sebesar 10 juta rupiah. Ini kurang bayar. Jadi jurnalnya kalau PPN kurang bayar, ini jadi jurnalnya PPN keluaran ini PPN keluarannya 20 juta. Ini contoh ya teman-teman yang kurang bayar. Ini PPN keluaran, ini PPN masukan, kita balik. Ini 10 juta. Ini kan posisinya debit, ini di kredit ya. Kita tinggal balik dong. Nah, kemudian ada selisih, ini nanti kita bayar melalui misalnya Bank BCA.
BCA IDR 10 juta karena kita kurang bayar ke negara. Ini yang contoh yang kurang bayar, ini yang lebih bayar. Oke, saya cukupkan untuk video bagian ke-6. Nanti kita lanjut lagi video ke bagian ke-7. Mungkin yang ke-7 adalah yang terakhir. Nanti kita lanjut ke buku besar dan laporan keuangan. Terima kasih.